Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 yang mana jelaskan 3 hal penting masing-masing dengan contohnya. Nah, pada metode penelitian non-eksperimen dan metode penelitian eksperimen yang relevan dalam bidang farmasi. Nah, adapun metode non-eksperimental atau metode penelitian deskriptif, yaitu melibatkan metodologi yang mengukur variabel dalam bentuk yang sebenarnya. Dalam bentuk yang sebenarnya yang mana tanpa mengubah variabel penelitian, yang mana metode non-eksperimental itu diekspresikan dalam 3 kategori. Nah, kategori yang pertama yaitu dalam metode penelitian observasional, seseorang peneliti itu mengamati subjek sebagai sampel dan mengumpulkan data untuk jangka waktu tertentu. Nah, metode penelitian observasional itu dalam penelitian praktik farmasi juga bergantung pada perilaku dan sikap yang dilaporkan dari orang-orang yang terlibat. Nah, orang-orang yang terlibat dalam pengaturan studi tertentu. Metode penelitian observasional itu didasarkan pada observasi non-partisipan atau observasi partisipan. Namun, untuk penelitian kuantitatif lebih mengandalkan metode observasi non-partisipan, di mana peneliti itu memilih lokasi penelitian dan kemudian merancang alat pengumpulan data. Nah, metode ini digunakan untuk mengeksplorasi. Contohnya, pelayanan di apotek itu tertentu dengan mengunjungi apotek, mengamati pengalaman pasien, atau mengunjungi poliklinik rawat jalan tanpa melibatkan pasien atau penyediaan layanan kesehatan. Nah, teknik ini dapat membantu dalam mencari tahu lebih banyak tentang pengalaman dalam pengaturan perawatan kesehatan yang terkait. Nah, yang kedua itu ada metode penelitian data yang diarsipkan. Nah, yang mana metode non-eksperimental untuk mengumpulkan data adalah dengan menganalisis kumpulan data yang tersedia. Jadi mengumpulkan data yang tersedia dari sebelumnya gitu. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan menafsirkan hubungan antara variabel yang menarik dan analisis data aset, yang merupakan metode yang populer untuk mencari kemungkinan jawaban dari peneliti yang terkait penggunaan obat, keamanan obat, dan peresepan rasional. Contohnya itu kumpulan data administratif mencakup informasi tentang peresepan atau pendanaan menurut Hijau dan Norris pada tahun 2015. Nah, ini dapat tersedia dalam bentuk survei, klaim asuransi atau kesehatan, transaksi keuangan elektronik untuk klaim asuransi kesehatan, atau catatan pasien yang berbasis komputer atau CPR. Nah, dalam pendaftaran penyakit-penyakit. Nah, yang ini menurut Lord dan Donaldson pada tahun 1994. Nah, kumpulan data juga membantu dalam prediksi tren menurut Sasmita dan lain-lain pada tahun 2015. Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk memprediksi biaya perawatan kesehatan dari data berdasarkan survei publik dan menemukan hubungan yang signifikan antara variabel ini gitu. Contohnya, biaya perawatan kesehatan dari data berdasarkan survei publik dan menemukan hubungan yang signifikan antara variabel ini. Beberapa data administrasi mungkin memiliki data tentang penggunaan obat, resep obat, tetapi biasanya itu mereka itu tidak memiliki data untuk obat-obatan yang non prescription atau over the counter, seperti yang terjadi dalam kasus penjualan statin over the counter di Inggris. Yang ketiga itu metode penelitian survei, yang mana metode penelitian survei ini banyak digunakan dalam penelitian layanan kesehatan. Nah, yang mana menggunakan kuesioner standar untuk mengumpulkan data-data secara sistematis tentang populasi tertentu yang mengenai sikap, perilaku, dan praktik, yang mana penelitian survei ini membantu untuk
menggambarkan karakteristik populasi tertentu dan menyajikan pendapat atau sikap dan praktik. Nah, contohnya itu metode penelitian eksperimen dapat dikategorikan menjadi satu metode penelitian pra-eksperimental. Yang kedua, metode penelitian kuasi eksperimental. Yang ketiga itu metode penelitian eksperimental sejati, dan yang keempat metode penelitian subjek tunggal. Nah, contohnya dalam kefarmasian metode kuasi eksperimental itu membantu dalam penilaian suatu intervensi periode waktu tertentu. Nah, dalam sebuah penelitian di Universitas Michigan Medical Center diamati bahwa perbedaan terkait pengobatan diselesaikan dengan keterlibatan apoteker dalam program pemulangan rumah sakit. Nah, studi intervensi lain yang dipimpin apoteker di 6 rumah sakit awali menunjukkan penurunan yang signifikan dalam biaya rawat inap pasien lanjut usia. Nah, penelitian kuasi eksperimental adalah pilihan yang lebih dikuasai dalam kasus ini, di mana tidak layak untuk mengecek peserta ke kelompok perlakuan atau intervensi karena alasan logistik atau etika.